Hai, welcome back to Female Daily Netos YouTube channel bareng gue Cel. Dan di video kali ini gue akan update lagi skincare rutin gue terbaru setelah pandemi 2 tahun. Jadi kalau misalnya kalian penasaran apa aja produknya dan kenapa gue pakainya sebanyak ini, please keep on watching. Jadi saat pandemi kan memang bukan pengalaman sih, tapi problem kulit gue sama dengan kalian nih, itu kulitnya kusam juga sama banyak masne. Jadi ada beberapa yang gue twist, cuma karena memang ini setelah 2 tahun kulitnya lebih resisten juga, lebih aman juga, udah gak terlalu baik jerawatan dan udah gak gitu kusam. Cuma ini adalah rangkaian skincare yang baru bener-bener gue ubah banget per bulan Januari karena kegosongan kulit gitu. Jadi gue pernah bilang kalau gue pernah berenang 2 jam nggak pakai sunscreen dan gosong, jadi gue ganti beberapa produk yang memang lebih calming, yang lebih untuk mencerahkan juga, sama untuk melembabkan gitu. Jadi inilah beberapa produk yang gue pakai dan tentunya nggak semuanya gue pakai dalam one go. Jadi ada yang gue ganti-ganti kadang-kadang tergantung dengan kondisi kulit masing-masing. Nah, kalau untuk cleanser, dari dulu kan gue lebih sukanya adalah cleansing balm karena menurut gue itu lebih gampang dipakainya. Cuma entah kenapa saat pandemi mungkin hidupnya lebih slow gitu ya, lebih pelan, lebih nggak buru-buru. Jadi gue lebih jadinya lama-lama tuh gue mengganti ke cleansing oil, dan kebetulan memang di tahun 2021 kemarin banyak banget cleansing oil yang keluar. Jadi ya udah gue cobain, dan kebetulan kemarin juga baru nyobain ini kan si Showmura. Jadi ya udah ini cleansing oil yang gue pakai, si Ultimate sih bilangnya Ultimate, yang memang bagus banget buat ngangkat semua makeup tapi dia tetap ngelembapin kulit juga. Dan ini salah satu cleansing oil yang benar-benar efektif buat ngangkat maskara di mata gue. Jadi gue nggak perlu pakai another oil atau another eye makeup remover buat lebih benar-benar bersihnya gitu. Ini gue udah pakai lumayan segini ya, lumayan banyak. Nah terus untuk cleanser keselip gue lupa taruh. Ini adalah dari True to Skin yang matcha oat. Jadi ini cleansernya. Nah tadi gue pakai yang si Maharis yang warna hitam. Itu kan memang dia ada salicylic acid yang sebenarnya bagus buat eksfoliasi. Cuman dengan kondisi gue yang lagi recovery, jadi gue nyari beberapa jenis produk tuh yang lebih calming juga. Contohnya si matcha oat ini karena memang dia bagus buat ngelembapin juga, ngeredain merah-merah sama iritasi di kulit. Dan ini memang udah jadi botol keduanya gue sih gitu, karena memang dari pertama pakai tuh gue suka. Terus dia modelnya tuh gel cleanser yang memang tidak banyak busanya. Terus wanginya memang nggak pakai artificial fragrance tau gue, jadi memang wanginya wangi teh aja gitu. Dan dia ada partikel daun-daunan matcha di dalamnya gitu, itu yang bantu sih untuk eksfoliasi tapi yang jauh lebih gentle. Ini gue suka banget buat kalian yang memang punya kulit sensitif, terus belum pernah nemu cleanser yang memang nggak bikin kulit kalian kerasa ketarik setelahnya, ini wajib dicobain. Oke, terus untuk toner sebenarnya gue tidak ada spesifik harus pakai toner apapun. Yang penting gue pakainya adalah hydrating toner, dan kebetulan yang memang lagi ada stoknya di rumah adalah si Blight Vital Treatment yang 9 Essential Seeds. Ini fungsinya untuk vitalizing dan juga brightening the skin. Jadi memang pas banget dengan kondisi gue. Kalau ini sebenarnya udah dipakai way before kejadian kulit gosong gitu ya. Dan ini tuh kayak bisa kalian lihat secara tekstur dia super liquid banget. Jadi gampang banget untuk di blendnya, nggak berasa lengket. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya memang gue lagi ekstra banget, bisa pakai ini sampai 3 layer baru gue berasa puas gitu. Nah di sini kan ada penjelasannya 9 Essential Seeds. Nah itu tuh kandungannya adalah ada baobab tree, terus dari gitu ada green tea seed, ada evening primrose seed, ada fennel seed, chia seed, lotus seed, quinoa, grape, rose hip seed. Jadi ini memang banyak kandungan yang untuk melembabkan juga, sama dia itu kaya akan niacinamide yang itu juga membantu untuk memperkuat skin barrier satu dan juga mencerahkan kulit. Ini enak banget dipakainya, dan gue sendiri memang cukup suka sih sama produk Blight, baik itu dari produk semi skincare dan make upnya atau si pelembabnya, itu ada yang gue suka banget. Dan ini ternyata juga tidak mengecewakan si hydrating tonernya. Nah terus ini baru yang bener-bener gue buka semalam banget. Ini dari Sulwhasoo yang Concentrate Ginseng Renewing Serum.
Nah ini basically memang fokusnya adalah untuk mengencangkan kulit muka, menyamarkan bekas-bekas, bukan bekas-bekas sih. Dia lebih ngencengin muka sih sama menyamarkan si fine lines. Jadi memang bikin kulit jadi lebih kencang, lebih plumping juga gitu. Jadi memang dia di dalamnya kandungannya itu ada capsulated ginseng gitu yang jauh lebih ke targeting juga sih buat ke area-area yang kita butuhkan. Nah ini secara tekstur karena memang dia kan untuk range yang untuk kulitnya jauh lebih kering sih dari gue sekarang, jadi secara tekstur dia memang lebih sebagai serum tuh lebih kental gitu. Jadi kayak gini teksturnya, cuma memang saat kulit gue lagi kering dan lagi bermasalah ini tuh enak banget dipakainya dan wanginya khas ginseng. Ini ginseng banget sih keciumnya. Jadi kalau misalnya first care serum kan lebih light gitu ya, kalau ini tuh lebih rich lagi kerasa wangi ginsengnya. Dan ini super enak banget, jadi gue pakai semalam. Terus udah gitu tadi pagi gue ngerasa kulit gue jauh lebih plump dan ini gue udah pakai lagi sih. Jadi memang banyak produk skincare ini gue pakai di kulit gue dan itu rasanya kulitnya sangat nyaman. Oke, next ini ada eye cream dari Nova H by Oriflame. Dulu tuh sebelumnya eye cream yang gue pakai itu dari Nova H juga, yang Oriflame juga, tapi yang warnanya hijau. Dia memang targetingnya untuk wrinkle. Nah kalau ini tuh untuk brightening area mata bawah gitu. Jadi memang ini yang Brilliance ini tuh rangkaian untuk mencerahkan kulit yang memang gue butuhkan juga. Nah ini tuh dia secara tekstur enak banget, creamy banget, sesuai dengan karakter eye cream yang gue pengen, yang dia sedikit thick tapi dia tidak bikin milia di mata gue gitu loh, atau yang terlalu jadi kayak chicken skin gitu tuh enggak. Nah ini secara tekstur dia creamy tapi kalau diratain kayak gel dan super gampang untuk nyerapnya juga. Jadi dia ada 3 teknologi gitu loh di dalam sini. Ada skin tone brightening actionnya. Jadi dia, itu tuh fungsinya untuk memaintain kondisi kulit dan juga warna kulit kalian. Terus udah gitu dia ada reward, apa nanti akan ditulis aja, gue lupa panjangannya apa. Nah kalau itu tuh memang untuk ngebantu mencerahkan kulit sama menekan pertumbuhan melanin di kulit kalian juga. Terus udah gitu dia juga ada Aqua Bank Moisture Strategy yang fungsinya memang untuk ngikat atau ngunci kelembapan di dalam kulit. Ini bisa dipakai di pagi dan malam hari dan percayalah ini enak banget buat di layer untuk makeup setelahnya. Nah ini adalah kecintaan gue banget. Ini udah masuk di FB monthly favorite gue bulan lalu. Ini adalah dari Something Calm Down Skin Repair Recovery Ampoule. Jadi kan gue lagi pindahan. Jadi proses pindahan tuh banyak barang gue yang terselip nggak tahu di mana. Jadi secara skincare tuh gue tadinya nggak selengkap ini nih. Jadi tadinya tuh gue cuma cuci muka pakai double cleansing, pakai ini. Udah kayaknya udah itu doang, sama sunscreen lah gue pakai. Nah cuman karena sekarang udah mulai settle, udah pindah rumah lagi, jadi mulai gue tambah-tambahin yang lain. Dan ini salah satu skincare yang menolong untuk kulit gue tidak mengupas setelah dibakar matahari. Jadi ini adalah Skin Recovery Ampoule yang ada Pure Macwort, ada Heart Leaf, ada Mandicasoside, terus udah gitu juga ada aloe extract. Nah ini tuh yang gue rasain adalah dia sangat melembabkan kulit gue dan menenangkan si iritasi. Nah secara tekstur dia tuh gel bening kayak gini. Mungkin takaran pakainya untuk orang-orang normal biasa tuh adalah 1 pump. Kalau gue bisa pakai 3-4 pump karena senyaman itu. Dan gue merasa saat gue kemarin habis berenang itu tuh kulit gue tuh super merah dan perih di sini. Itu tuh kalau pakai si calm down-nya dari Something itu bener-bener perihnya berkurang jauh, merah iritasinya tuh berkurang juga gitu. Jadi makanya gue langsung suka banget sama produk ini dan gue nggak bisa sih stop pakainya. Dan ini selalu gue pakai di pagi dan juga di malam hari. Nah next ini juga Dalba. Ini banyak produk-produk yang gue mention tuh udah di-mention di FB Babes Monthly Favorite di bulan lalu. Ini adalah produk favoritnya Debbie kalau nggak salah. Jadi ini adalah produknya Dalba yang Double Layer Revitalizing Serum with White Truffle. Nah kalau misalnya kalian males banget yang namanya pakai skincare rutin panjang tapi pengen kulitnya tetap lembab, jadi gue bisa rekomendasiin pakai Dalba ini. Jadi kalian bisa tuh habis cuci muka, kalau malam hari ya, gue ngomongin malam hari, habis cuci muka kalian pakai hydrating toner, kalian pakai ini aja tuh udah cukup karena dia memang sifatnya tuh serum, cuman karena dia ada oilnya itu super melembabkan banget. Nah ini kan kalian lihat warnanya kuning, sebenarnya ini tuh serumnya B-Face gitu. Jadi ada layer di atasnya itu oil, di bawahnya tuh kayak air gitu loh, tapi bukan air ya. Pokoknya itu dia B-Face, kalau mau dipakai tuh harus dikocok. Dan ini tuh enak banget dipakainya dan fungsinya memang sebenarnya buat extra firming sama radiant skin. Dan ini udah dirasain gue, Kak Poppy sama Debbie tuh ngerasain se-magicnya oil ini karena bener
abis pakai ini tuh kulit lo enak banget, gak kerasa oilnya. Jadi buat orang-orang yang benci dengan penggunaan oil karena terasa pliket atau mungkin baunya gak enak, kalian cobain si Dalba ini karena dia magic banget. Pas dipakai tuh bener enak banget. Dan paling kerasa sih kalau misalnya kalian pakai makeup ya, di atas itu bener-bener skin like, bener-bener kayak cewek Korea. Nah dari sini kita jam ke sini dulu karena ini adalah rangkaian pelembabnya gitu. Sebenarnya ini masih jarang dipakai. Gue akan ngomongin ini dulu deh. Ini Dear Clears. Jadi ini tuh si Midnight Blue Calming Cream. Jadi ini intensive soothing cream sebenarnya. Jadi gue sebenarnya sangat mengandalkan dua produk ini untuk menenangkan kulit gue yang kemerahan, yang ngamuk lah pokoknya. Ini tuh selain bagus buat menenangin kulit, dia tuh buat ngeredain jerawat. Jadi kalau kalian udah sering nonton videonya Female Daily, kalian tahu kalau ini salah satu produk favoritnya Dara. Yang tadinya sebenarnya ini buat spot treatment, tapi kita berdua pakainya untuk satu muka. Dan ini enak banget dari Dear Clears. Ini sampai detik ini masih menjadi produk andalan gue kalau buat jerawat yang radang banget. Dan gue lagi nggak pengen pakaiin active ingredients yang berasanya tambah cekit-cekit. Jadi gue akan andalinnya pakai si Dear Clears ini. Terus ini juga cocok buat yang kulitnya eczema kayak gue karena emang itu buat ngelembapin juga, nenangin lah pokoknya, nenangin kulit yang iritasi atau breakout juga bisa sih. Nah ini jadi pakainya biasanya tergantung mood. Bisa gue pakai Dalba dulu, terus lanjutin ke Dear Clears dan baru ke pelembab. Ini pelembabnya sebenarnya ada 3, cuman gue akan mention yang gue lebih bahas adalah 2 produk ini. Jadi ini adalah dari La Coco. Jadi ini yang Bakuchiol Day Cream dan juga kandungan bakuchiolnya ada 2%. Nah ini fungsinya itu untuk merawat kulit sih sebenarnya, untuk biar kulit kalian nggak premature aging juga, biar lebih kenyal juga. Dan dia kan bakuchiol tuh secara sifatnya kan mirip banget sama retinol gitu. Jadi selain dia memang ngebantu untuk menjaga kawetan muda kulit, dia tuh juga bagus buat ngeredain jerawat, beruntusan di muka. Terus udah gitu emang dia juga bisa membantu untuk memperkuat skin barrier juga gitu. Nah ini si day creamnya tuh dia udah ada SPF juga di dalamnya, kalau nggak salah 35 SPF 35. Jadi udah lumayan banget untuk ngebantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah untuk day cream, night creamnya dia itu secara tekstur beda. Kalau day cream, let me try squeeze it. Karena ini udah habis guys. Ini untuk yang day cream tuh jatuhnya lebih creamy. Cuma kalau yang night creamnya tuh lebih ke gel. Ini bedanya. Yang atas day cream, yang bawahnya night cream. Nah kalau misalnya kalian suka makeup look yang glass skin, pakailah si glass skin lah, dolphin skin lah gitu, pakainya si night creamnya ini gitu. Karena memang benar-benar bikin kulit kalian lebih nyoy lagi. Kalau dicombine dengan si Dalba tuh kayak udah the perfect combination banget. Terus dia biarpun secara teksturnya super light ya kayak gini, gampang banget untuk di blendnya, tapi dia udah kerasa banget, cukup untuk ngelembapin kulit. Nah nextnya ini adalah pelembab lagi sebenarnya, cuman gue menggunakan dia sebagai sleeping mask karena dia secara tekstur nih ya, ini super kayak gel cream, lebih ke gel sih sebenarnya. Ini kalau misalnya kalian tuh pakai sebenarnya cukup sedikit aja karena udah cukup banget buat satu muka, dan memang dia lebih kerasa ngelembapin kulit lagi di malam hari. Jadi kalau pagi-pagi bangun tuh kulit kalian akan kerasa lebih lembab, tetap kerasa lembab, basah tuh tetap kerasa, dan nggak berasa kering atau kayak pengen buru-buru cuci muka dan pakaiin skincare lagi gitu. Jadi ini adalah dari Peter Thomas Roth yang Water Drench Hyaluronic Cloud Cream Hydrating Moisturizer. Jadi dia kandungannya 30% hyaluronic acid kompleks yang memang draw moisture ke kulit kalian dan juga ngelok kulit. Jadi kulit kalian akan kerasa lebih lembab selama 72 jam lebih gitu. Dan ini cocok untuk semua jenis kulit. Again ini gue nggak terlalu pakai setiap hari karena kalau memang gue butuh di certain day aja, kalau misalnya berasa lagi panas atau misalkan gue lagi terlalu aktif membawa seles jalan di siang hari bolong dan sore-sore panas-panasan, malamnya gue baru akan pakai lagi si Peter Thomas Roth ini. Jadi untuk rangkaiannya, untuk gue compile lagi untuk rangkaian skincare gue di siang hari atau di pagi hari itu gue akan cuci muka. Terus gue akan pakai toner, gue akan pakai si Sulfasu ini, eye cream pasti pakai, ini pasti pakai. Ini bisa gue skip kadang-kadang kalau lagi males, jadi gue akan langsung ke day creamnya La Coco dan pakai sunscreen dari Pure.
Nah untuk malamnya bisa gue pakai semuanya kalau memang lagi ada moodnya. Nah ini gue kenapa suka banget sama Pure karena ini salah satu sunscreen yang paling mirip banget teksturnya kayak pelembab. Jadi gue tuh pakai sunscreen bukannya enggan pakai yang lebih tebal gitu teksturnya, tapi gue berasa pengen lebih cepat aja untuk di blendnya, dan Pure memiliki karakter tersebut. Dulu tuh ada brand Korea yang gue suka banget. Teksturnya benar-benar mirip kayak gini, gampang banget buat di blendnya, cuman produknya ditarik dari pasaran karena Korea kan sempat heboh tuh soal sunscreennya tidak sesuai dengan klaimnya gitu, SPF-nya. Nah kalau ini gantinya adalah sekarang dari Pure. Nah ini gampang banget di blendnya, dia nggak ada white cast ya at all, jadi benar-benar berasanya kayak pakai day cream aja atau pakai pelembab biasa aja kayak gini. Dan di hasilnya juga glowy, cuma nggak over oily juga buat di kulit. Ini cocok sih buat semua jenis kulit menurut gue. Terus udah gitu dia itu kandungannya yang gue suka juga, salah satu karena kan memang permasalahan kulit gue adalah kulit yang sensitif ya dan gampang merah. Nah dia tuh ada sikanya di dalamnya buat nenangin si kulitnya tersebut. Terus udah gitu dia SPF-nya juga udah 50 dan ada PA-nya plus nyampe 4. Ada chrysanthemumnya juga, ada chamomile extract dan juga ada camellia sinensis leaf extract. Jadi memang ini banyak banget kandungan yang buat menenangkan kulit. Yang kalau kulit kamu gampang ngamuk di siang hari, pakailah si Pure ini. Aku udah selalu rekomenin ini ke mana-mana. Nah ini kadang-kadang aku pakai after makeup atau balik lagi kalau misalnya aku lagi males skincarean, jadi kadang cuma pakai toner, cuci muka pakai toner, terus aku pakai ini gitu. Basically ini dua produk dengan kandungan yang sama gitu, cuman di bedanya adalah konsentrasinya ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang spray. Yang spray ini jauh lebih ringan dan ini fungsinya memang untuk melembabkan kulit, untuk bikin makeup lebih dewy juga, lebih skin like, lebih basah, sama untuk prep di skin juga gitu. Kandungannya sama, ada travel oilnya juga. Nah ini fungsinya memang untuk lebih melembabkan kulit juga, untuk hydrating aja dan boosting the skin moisturizer juga. Nah terus ini juga yang baru gue tambahkan ke dalam rangkaian skincare gue adalah something asap eyelash and eyebrow treatment. Gue belum tahu reviewnya gimana karena bener-bener baru gue pakai semalam. Kenapa akhirnya gue membeli produk-produk seperti ini, karena bulu mata gue lagi banyak yang rontok karena satu hal. Jadi gue mencoba ini dan nanti gue akan update sih. Gue akan ada foto before dan after menggunakan ini sekitar 2 mingguan lah ya. Kita lihat apakah bulu mata gue akan jadi lebih tebel dan panjang, karena dari review yang gue baca itu si asap dari something ini tuh ngaruh banget buat bikin bulu mata jadi lebih cetar gitu. Terus terakhir ini juga salah satu produk dari Sulwhasoo adalah Herbal Clay Purifying Mask. Jadi kenapa gue pakainya clay mask, karena gue tuh sekarang sudah tidak menggunakan lagi yang namanya exfoliating toner karena gue menghindari gesekan di muka. Jadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, either gue kayak bakuchiol, retinol, atau gue pakainya facial wash yang ada salicylic acidnya yang dari Maharis yang gue pakai, atau ya gue pakainya clay gitu. Karena menurut gue yang kayak gini tuh jauh lebih gentle untuk kulit, tetap efektif buat ngangkat sel kulit mati, nggak bersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih juga, tapi kulit gue tidak ngamuk dan juga tidak menjadi iritasi gitu. Jadi salah satu yang gue suka adalah si Sulwhasoo ini karena emang enak juga pas dipakai. Dia bukan tipikal clay yang kalau dipakai tuh dia jadi keras, jadi susah untuk dibilatnya. Dia tetap creamy paste gitu, jadi ya lebih effortless lah untuk gue bersihinnya. Jadi itulah skincareku yang aku kira sudah sedikit tapi ternyata banyak juga. Sebenarnya kalian nggak usah pakai semuanya sih, cuman yang gue rasain ya ketika gue menggunakan sebanyak ini rangkaian skincare dan gue melakukan eksperimen yang gue bilang tadi, yang gue berenang 2 jam segala macam nggak pakai sunscreen, adalah efeknya tuh nggak terlalu parah di kulit. Jadi memang yang gue rasain adalah kulit yang memang kulit gue gosong banget, kemerahan bener-bener kayak orang kebakar. Cuman gue nggak ada yang namanya tuh breakout, beruntusan, kulit mengelupas tuh nggak ada sama sekali. Jadi memang kadang-kadang tuh necessary banget untuk menggunakan skincare yang panjang banyak kayak gini tuh, karena kalian akan ngerasain setelahnya atau ketika kalian ada momen-momen kayak gue lah ya, nggak sengaja berenang 2 jam panas-panasan dan kulit gue masih fine-fine aja sekarang. Nah semoga ya dengan rangkaian produk gue sama cerita gue tadi itu mengencourage kalian untuk mulai lebih rajin lagi menggunakan skincare. Dengerin kulit kalian butuhnya apa, jangan
ikut-ikutan orang karena si A pakai ini, si B pakai ini, jadi kalian ikut-ikutan beli semua produk karena kan belum tentu itu juga cocok dan sesuai dengan kebutuhan kulit kalian gitu ya. Pokoknya rajin lah pakai skincare dan cleansing, moisturizer dan sunscreen itu penting banget. Jadi itu aja dari gue. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.